Hai semuanya, kadang hidup terasa seperti lorong panjang yang tidak diberi petunjuk apapun, seolah kita berjalan sambil menebak-nebak kemana langkah berikutnya harus diarahkan. Kita sering merasa bingung pada momen tertentu, tidak tahu harus berbuat apa, merasa kehilangan arah, dan bertanya-tanya mengapa semua hal terjadi seolah tidak sinkron dengan keinginan yang sudah direncanakan. Pada titik seperti itu mudah sekali muncul perasaan patah, kecewa, atau bahkan marah pada keadaan. Tetapi kalau kita mau berhenti sebentar, menarik napas, dan melihat lebih jernih, seringkali kita baru sadar bahwa hidup memang tidak dirancang untuk selalu jelas dari awal. Hidup itu seperti perjalanan yang membuka diri sedikit demi sedikit, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk jalannya sendiri. Kita semua pernah berada pada situasi yang membuat kita mempertanyakan segala hal, namun justru dari titik-titik seperti itu, biasanya kita belajar bahwa apapun yang sedang kita hadapi, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Ketika kalian melihat kembali perjalanan kalian sendiri, pasti ada momen-momen yang dulu terasa buntu. Tetapi kini kalau diingat lagi justru terasa lucu, karena ternyata jalan keluar datang dari tempat yang sama sekali tidak kalian duga. Dulu mungkin kalian pernah kehilangan sesuatu yang dianggap penting, entah itu pekerjaan, seseorang, kesempatan, atau bahkan keyakinan dalam diri sendiri. Dan saat itu semua terjadi, rasanya seperti dunia menutup pintu besar di depan kalian. Namun siapa sangka, pintu itu ternyata hanya menuntun kalian semua pada pintu lain yang lebih cocok untuk dibuka. Kita cenderung hanya melihat apa yang hilang, tetapi lupa bahwa hidup tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberi pelajaran atau arah baru. Setiap rasa kehilangan kadang adalah penandaan bahwa kita sudah selesai dengan satu bab, dan hidup sedang menyiapkan bab berikutnya. Kalian semua pasti pernah merasakan momen di mana sesuatu terlihat mustahil. Ada keinginan yang terus tertunda, ada harapan yang seakan makin jauh, ada usaha yang seperti tidak dihargai. Tetapi kalau kita jujur pada diri sendiri, bukankah seringkali yang paling tidak mungkin justru menjadi hal yang paling indah saat akhirnya terjadi? Kita tidak selalu sadar bahwa ada proses panjang yang harus dilewati untuk membuat kita siap menanggung hasil apapun yang sedang menuju kita. Kita ingin cepat, ingin langsung, ingin selesai. Tetapi hidup punya ritme sendiri, dan kita harus belajar berdamai dengan kecepatan itu. Karena kalau semuanya datang terlalu cepat, mungkin kita tidak akan menghargainya. Kalau semuanya datang sebelum waktunya, mungkin kita tidak cukup kuat untuk menjaganya. Banyak orang beranggapan bahwa keberhasilan datang karena keadaan yang tepat. Padahal keadaan yang tepat itu sering muncul dari serangkaian keadaan yang terlihat tidak tepat sebelumnya. Dari kegagalan demi kegagalan, dari penolakan demi penolakan, dari kesalahan yang terus membuat kita belajar, hingga dari rasa malu yang memaksa kita untuk mengubah diri. Semua itu bukan tanda bahwa kita salah jalan, tetapi justru tanda bahwa jalan sedang dipersiapkan untuk kita. Kalau kita mau menerima bahwa hidup tidak selalu lurus, maka kita akan lebih mudah melihat bahwa setiap belokan membawa kita pada sesuatu. Ketika kita mengalami hari-hari berat, biasanya kita merasa sendirian. Padahal hampir setiap orang di dunia ini sedang membawa beban masing-masing. Hanya saja tidak semua membicarakannya. Ada yang terlihat tenang padahal hancur di dalam. Ada yang terlihat kuat padahal sedang menahan tangis setiap malam. Ada yang terlihat bahagia padahal sedang berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang orang lain lewati. Tetapi kita tahu bahwa semua orang sedang mencari jalannya. Itu berarti kalian tidak sendirian. Dan itu juga berarti kalau orang lain bisa menemukan jalannya meski sempat tersesat, kita pun bisa. Kadang kita mengira kesulitan adalah tanda bahwa kita harus berhenti. Padahal seringkali kesulitan adalah tanda bahwa kita sedang mendekati sesuatu. Seperti mendaki gunung, semakin berat medan yang dilewati, biasanya semakin dekat kita dengan puncak. Dan meskipun dalam mendaki ada rasa ingin menyerah, ada napas yang mulai sesak, ada tubuh yang melemah, tetapi ketika kalian menatap pemandangan dari atas nanti, semua rasa lelah itu berubah menjadi rasa bangga. Begitu juga hidup. Apa yang kalian jalani saat ini mungkin berat, mungkin membingungkan, mungkin melelahkan. Tetapi justru karena itulah kalian akan sampai pada sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Hidup seringkali memberikan pelajaran dengan cara yang tidak kita inginkan. Ada kalanya kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Pada titik ini, banyak yang merasa kecewa pada diri sendiri, seolah semua usaha yang dilakukan tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, seringkali usaha tersebut bukan berarti gagal, hanya saja belum waktunya terlihat berhasil.
Ada proses yang sedang terjadi di balik layar kehidupan kita yang tidak bisa langsung kita lihat. Sama seperti menanam benih, kita tidak bisa memaksa akar untuk tumbuh lebih cepat hanya karena kita ingin melihat daunnya. Akar adalah bagian yang tidak terlihat, tetapi justru itu yang menentukan seberapa kuat pohon tersebut berdiri nanti. Begitu juga dengan diri kita. Hal-hal yang tidak terlihat hari ini justru bisa jadi pondasi yang membuat kita jauh lebih kokoh dari yang kita bayangkan. Kita semua pasti pernah mengalami momen ketika hati terasa jatuh tanpa alasan yang jelas. Rasanya seperti ada sesuatu dalam diri kita yang hilang arah, kehilangan semangat, atau merasa tidak layak untuk mendapatkan hal baik dalam hidup. Tetapi perasaan seperti itu bukan tanda bahwa hidup kalian rusak, melainkan tanda bahwa kalian sedang berubah. Manusia tumbuh melalui hal-hal yang tidak nyaman. Kita berkembang melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat dada sesak, dan justru disitulah letak keindahannya. Karena setiap kali kita merasa kacau, sebenarnya diri kita sedang mengatur ulang banyak hal. Kalian sedang menata ulang batasan, sedang menata ulang tujuan, sedang menata ulang nilai-nilai dalam diri. Semua itu penting agar ketika hidup mengantarkan sesuatu yang baru, kalian tidak hanya siap menerimanya, tetapi juga siap menjaganya. Ada kalanya kita kecewa bukan karena hidup tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi karena hidup memberi hal yang membuat kita harus berubah. Banyak orang ingin bahagia tanpa ingin berubah. Banyak orang ingin sukses tanpa ingin mengubah kebiasaannya. Banyak orang ingin cinta yang sehat tanpa ingin memperbaiki luka lama dalam dirinya. Padahal tidak ada jalan yang bisa memberi hasil besar tanpa perubahan besar. Dan perubahan tidak akan pernah terasa nyaman. Tapi justru disitulah jalan itu terbuka. Kita tidak bisa berharap segala sesuatu tetap sama, tetapi hidup membawa kita ke tempat yang berbeda. Kalian semua mungkin pernah merasa iri pada orang lain yang terlihat lebih maju, lebih berhasil, lebih bahagia, atau lebih stabil. Namun, apa yang terlihat di luar tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Kita sering lupa bahwa setiap orang berbeda waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang baru mulai, ada yang sudah jauh. Tetapi tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik. Semuanya punya jalannya masing-masing. Kalau kita memaksa diri berjalan dengan ritme orang lain, kita hanya akan tersandung oleh langkah kita sendiri. Tapi kalau kita fokus pada jalan kita sendiri, kita akan melihat bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap keterlambatan punya alasannya, setiap kegagalan punya artinya, dan setiap keterpurukan punya rahasia yang sering baru kita mengerti ketika masa itu sudah lewat. Begitu banyak orang terjebak dalam rasa takut karena merasa tidak tahu kemana harus melangkah. Padahal hidup tidak pernah meminta kita tahu semuanya. Hidup hanya meminta kita melangkah satu langkah berikutnya. Tidak harus jauh, tidak harus besar, tidak harus sempurna. Satu langkah saja. Karena setelah satu langkah itu, langkah berikutnya biasanya menjadi lebih terlihat. Kita hanya butuh keberanian kecil untuk memulainya. Dan keberanian itu tidak selalu datang dalam bentuk teriakan keras. Kadang keberanian datang dalam keheningan ketika kalian bangun dari tempat tidur, meski hati sedang berat, ketika kalian tetap bergerak meski pikiran sedang bising, atau ketika kalian tetap mencoba meski kemarin kalian gagal. Kita juga sering lupa bahwa istirahat bukan tanda kemunduran. Banyak dari kita merasa bersalah ketika mengambil jeda, seolah berhenti sebentar berarti kalah. Padahal justru karena kita mau istirahat, kita bisa kembali melihat keadaan dengan lebih jernih. Istirahat bukan mundur. Istirahat adalah cara kita mengumpulkan tenaga untuk terus berjalan. Bahkan sungai yang mengalir pun punya bagian yang tenang untuk menjaga alirannya tetap kuat. Begitu juga dengan hidup. Jika kalian merasa lelah, itu bukan karena kalian lemah. Itu karena kalian telah berjalan jauh dan perlu mengingatkan diri bahwa kalian juga manusia yang membutuhkan ruang. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita belajar bahwa sesuatu yang datang terlambat bukan berarti tidak datang. Ada proses di balik setiap keterlambatan, dan ada alasan mengapa sesuatu tidak terjadi secepat keinginan kita. Banyak dari kita terlalu fokus pada kapan, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi orang yang siap ketika itu datang. Hidup tidak pernah memberikan sesuatu lebih cepat dari kesiapan kita. Ada orang yang diberi kesempatan besar terlalu cepat, lalu kehilangan semuanya karena belum mampu menjaganya. Ada pula yang terlihat tertinggal dari teman-temannya, tetapi ketika gilirannya datang, ia melangkah jauh lebih stabil karena fondasinya sudah kuat. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau kita mau melihat perjalanan hidup seperti proses memahat, kita akan sadar bahwa bentuk terbaik tidak muncul dari pukulan pertama. Pemahat membutuhkan banyak hentakan, banyak pengikisan, banyak perbaikan kecil, sampai akhirnya bentuk paling indah bisa muncul. Begitu juga diri kita. Kadang rasa sakit yang kita alami adalah bagian dari proses pemahatan itu. Kalian sedang dibentuk, sedang diperkuat,
sedang dipersiapkan, dan proses itu tidak selalu menyenangkan. Tetapi kalau tidak ada proses itu, kita tidak akan memiliki kedalaman, ketahanan, dan kebijaksanaan yang membuat kita mampu menghadapi hidup di masa depan. Ada kalanya kita merasa sudah berbuat benar, sudah memberi yang terbaik, sudah mencoba segala cara, tetapi hidup masih belum berubah sesuai harapan. Pada momen seperti itu, kita perlu mengingat bahwa tidak semua perubahan terlihat dari luar. Ada hal-hal yang berubah diam-diam di dalam diri kita. Cara kita melihat masalah, cara kita memandang diri sendiri, cara kita merespon kekecewaan, dan cara kita memahami kehidupan. Perubahan-perubahan kecil yang tidak terlihat itu seringkali justru perubahan yang paling penting. Karena ketika hati kita berubah, hidup kita pun ikut berubah. Kita sering lupa bahwa menerima keadaan bukan berarti menyerah. Banyak orang takut menerima kenyataan karena merasa itu sama dengan berhenti berjuang. Padahal menerima adalah bagian dari proses agar kalian bisa melangkah lebih tenang. Menerima bukan tentang pasrah tanpa usaha, tetapi tentang berhenti melawan hal-hal yang memang berada di luar kendali. Ketika kalian berhenti melawan, kalian memberi ruang bagi solusi untuk muncul. Hidup punya cara bekerja yang aneh kadang. Semakin kita memaksa sesuatu terjadi, semakin sulit hal itu berjalan. Tetapi ketika kita sudah berusaha dan belajar melepaskannya, justru peluang baru muncul dari arah yang tidak kita duga. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kita bisa merencanakan banyak hal, tetapi pada akhirnya hidup yang menentukan jalannya. Dan anehnya, justru ketidakpastian itulah yang membuat hidup berarti. Kalau semuanya sudah jelas sejak awal, tidak akan ada kejutan, tidak akan ada pelajaran, tidak akan ada pertumbuhan. Kita tidak akan belajar apapun kalau semua berjalan sesuai rencana. Tetapi karena hidup memberi kita kejutan, kita belajar tentang ketangguhan, keberanian, kesabaran, dan harapan. Itulah yang membuat perjalanan ini lebih manusiawi. Kalian semua pasti pernah berada dalam situasi di mana sesuatu terasa tidak adil. Mengapa orang yang tidak berusaha justru dapat hasil besar? Mengapa yang tulus sering disakiti? Mengapa yang baik justru sering diuji? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, dan kita semua pernah merasakannya. Tetapi seiring waktu, kita belajar bahwa keadilan hidup tidak selalu terlihat dalam jangka pendek. Ada orang yang hidupnya terlihat mulus, tetapi hatinya kosong. Ada orang yang banyak mendapat kemudahan, tetapi tidak pernah merasakan kedekatan dengan dirinya sendiri. Ada orang yang terlihat menang di luar, tetapi kalah di dalam. Sedangkan kalian yang sedang berjuang, sedang mengatur ulang mimpi, sedang bangun dari keterpurukan, justru sedang membangun karakter yang akan membuat kalian mampu menjalani hidup dengan keteguhan. Terkadang apa yang kalian inginkan sekarang bukanlah apa yang kalian butuhkan. Dan apa yang kalian butuhkan mungkin tidak terlihat indah saat ini. Tetapi pada akhirnya kita akan mengerti mengapa dulu harus melalui jalan yang berat. Kita akan mengerti mengapa harus kehilangan sesuatu sebelum menemukan sesuatu yang lebih baik. Kita akan mengerti mengapa harus dipatahkan dulu sebelum tumbuh lebih kuat. Semuanya pelan-pelan akan terasa masuk akal ketika waktu sudah tepat. Pada akhirnya, hidup mengajarkan bahwa segala sesuatu datang sesuai takarannya. Kita mungkin pernah berharap jalan hidup kita seperti jalan pintas yang lurus dan cepat, tetapi hidup punya cara sendiri yang lebih panjang, namun lebih bermakna. Ketika kita melihat ke belakang nanti, kita akan menyadari bahwa jalan yang berbelit-belit justru mengantarkan kita pada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan hasil instan: pemahaman, ketenangan, dan kedewasaan. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup terlalu lambat, bahwa perubahan berjalan terlalu pelan, dan bahwa harapan terasa sangat jauh. Namun kalau kita melihat lebih jeli, sebenarnya hidup terus bergerak. Mungkin perubahannya tidak besar, mungkin tidak terlihat setiap hari, tetapi sedikit demi sedikit, kalian semua sedang maju. Kadang kemajuan itu terlihat dalam cara kalian menghadapi masalah. Dulu mungkin kalian mudah panik, sekarang kalian lebih tenang. Dulu kalian sering menyalahkan diri sendiri, sekarang kalian lebih mampu memaafkan. Dulu kalian takut mengambil langkah baru, sekarang kalian mulai belajar berani. Kemajuan-kemajuan kecil seperti itu seringkali tidak kita sadari,
Tetapi di sanalah jalan hidup kita benar-benar berubah. Kehidupan bukan tentang seberapa cepat kalian sampai, tetapi seberapa kuat kalian bertahan dan seberapa jujur kalian dengan diri sendiri sepanjang perjalanan. Tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun. Kalian bukan mereka, dan mereka bukan kalian. Kita semua punya takdir yang unik, punya pelajaran yang berbeda, dan punya waktu yang tidak sama. Yang penting adalah bagaimana kalian berjalan maju, apapun ritmenya. Mau lambat tidak masalah, yang penting kalian tidak berhenti. Ketika kalian merasa tidak sanggup lagi, ingatlah bahwa kalian pernah melewati hal-hal yang dulu kalian pikir tidak mampu dilewati. Kalian pernah selamat dari hari-hari yang paling gelap. Kalian pernah bangkit dari kejatuhan yang paling dalam. Dan kalian masih berdiri sampai hari ini. Itu bukti bahwa diri kalian lebih kuat daripada yang kalian kira. Kekuatan tidak selalu terlihat dalam kemenangan besar, tetapi dalam keberanian untuk bangun setiap hari meskipun hati kalian lelah. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi sering memberi apa yang kita butuhkan. Dan kebutuhan itu tidak selalu indah bentuknya. Kadang berupa kehilangan, kadang berupa kegagalan, kadang berupa penundaan. Namun justru dari hal-hal seperti itulah kita dibentuk. Kita tidak akan pernah tahu betapa kuatnya diri kita kalau hidup tidak menempatkan kita dalam situasi sulit. Kita tidak akan pernah belajar untuk bersyukur kalau hidup selalu mudah. Dan kita tidak akan pernah tumbuh kalau hidup tidak memaksa kita keluar dari zona nyaman. Pada momen-momen tertentu, kita akhirnya menyadari bahwa segala sesuatu sebenarnya pernah memberi tanda. Jalan hidup kita tidak selalu tiba-tiba. Seringkali ada petunjuk kecil yang muncul dalam keseharian. Ada perasaan tidak nyaman ketika kita berada di jalan yang salah. Ada dorongan kuat ketika kita berada di jalan yang benar. Ada orang yang datang untuk mengajarkan sesuatu. Ada orang yang pergi untuk membuka ruang bagi yang lebih tepat. Ada peluang yang muncul dari tempat tak terduga. Hidup seperti memberi sinyal, hanya saja kita sering tidak peka. Tetapi ketika kita sudah cukup tenang, kita mulai bisa melihatnya. Ketika kita mulai percaya bahwa semua ada jalannya, bukan berarti hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi kita menjadi lebih damai. Kita tidak lagi panik menghadapi ketidakpastian. Kita tidak lagi terburu-buru menyelesaikan segalanya. Kita belajar menikmati prosesnya, meskipun tidak selalu menyenangkan. Kita belajar menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap berharga. Dan kita belajar memaafkan diri sendiri ketika langkah-langkah kita tidak selalu konsisten. Pada akhirnya, keyakinan bahwa semua ada jalannya bukan sekedar kalimat penghiburan. Ini adalah cara baru memandang kehidupan, bahwa segala hal, baik yang membahagiakan maupun menyakitkan, punya tempatnya sendiri dalam perjalanan kita. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Tidak ada yang hadir tanpa alasan. Tidak ada pengalaman yang tidak memberi arti. Kita mungkin belum melihat maknanya sekarang, tetapi waktu akan memperlihatkannya. Kalian semua berjalan pada jalan yang unik, dan apapun yang sedang kalian hadapi hari ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian. Jalan itu masih panjang, masih banyak tikungan, masih banyak kejutan. Tetapi selama kalian terus melangkah, selama kalian percaya bahwa hidup selalu menemukan jalannya, selama kalian tidak menyerah pada rasa takut, maka kalian akan tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Hidup tidak pernah salah arah. Kadang hanya perlu waktu untuk memahami peta yang sedang digambar untuk kita. Dan ketika nanti kalian menengok ke belakang, kalian akan tersenyum, bukan karena perjalanan ini mudah, tetapi karena kalian berhasil melewatinya. Kalian akan sadar bahwa setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap kebingungan, setiap perjuangan, semuanya membawa kalian pada tempat yang seharusnya. Dan kalian akan berkata dalam hati, dengan penuh keyakinan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, ternyata benar, semua ada jalannya. Ada masanya dalam hidup ketika kita tidak lagi mencari jawaban yang sempurna, tetapi hanya ingin mengerti mengapa hati terasa berat. Kita bertanya-tanya kenapa jalan hidup kita harus melewati begitu banyak ujian, padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang yang baik.
Namun justru pada titik itulah kita belajar bahwa menjadi baik tidak berarti hidup akan selalu mudah. Kebaikan tidak dibuat untuk mempermudah hidup, tetapi untuk memperkuat hati agar tetap lembut meski dunia terasa keras. Dan ketika hati kita tetap lembut walaupun sering dilukai, itu artinya kita sedang tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat secara perlahan. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Kita semua pasti pernah merasakan situasi di mana hidup terasa seperti menguji batas kesabaran. Kadang kita merasa seperti sedang berdiri di persimpangan, bingung harus memilih jalan yang mana. Takut memilih yang salah, atau takut kehilangan sesuatu yang penting kalau harus melepaskan apa yang sedang digenggam. Tapi hidup tidak menuntut kita memilih dengan sempurna. Hidup hanya menuntut kita berani melangkah. Jalan manapun yang dipilih, selalu ada pelajaran yang menunggu di sana. Tidak ada jalan yang sia-sia, bahkan jalan yang salah sekalipun. Karena seringkali dari salah langkah itulah kita menemukan arah yang lebih tepat. Dalam perjalanan panjang ini, kita sering menemui perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa kita harus melepaskan sesuatu padahal hati belum siap. Atau perasaan bahwa kita harus bertahan padahal situasinya sudah melelahkan. Tetapi hati manusia punya cara sendiri untuk memberitahu kapan waktu untuk berhenti dan kapan waktu untuk melanjutkan. Terkadang kehidupan memaksa kita untuk berhenti bukan karena kita gagal, tetapi karena kita perlu mengumpulkan kekuatan untuk babak berikutnya. Dan di saat-saat seperti itu, kita perlu percaya bahwa berhenti sebentar bukan berarti kehilangan arah. Berhenti adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Kadang kita merasa bahwa hidup orang lain jauh lebih mudah. Kita melihat mereka dari kejauhan, tertawa, berjalan, bekerja, sukses, mencintai, seakan tidak pernah dilanda masalah. Tapi apa yang terlihat di luar tidak pernah menunjukkan apa yang terjadi di dalam. Banyak orang yang terlihat kuat sebenarnya membawa luka lama yang mereka rawat dengan diam. Banyak yang terlihat ceria sebenarnya sedang menahan beban yang tidak mereka ceritakan kepada siapapun. Dan banyak orang yang terlihat mencapai segala hal ternyata masih berjuang memahami dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita tidak boleh menjadikan perjalanan orang lain sebagai acuan. Kita hanya perlu melihat ke dalam dan bertanya, apakah kita berjalan lebih baik dibanding kemarin? Kita juga perlu ingat bahwa setiap doa tidak selalu dikabulkan persis seperti yang kita ucapkan. Ada doa yang dijawab dengan cara berbeda, ada doa yang disimpan lebih lama, ada doa yang digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Ketika sesuatu tidak terjadi sesuai harapan, bukan berarti doa kita tidak didengar. Mungkin doa itu sedang diarahkan agar tidak merusak kita. Kita mungkin ingin sesuatu sekarang, tapi hidup tahu bahwa kita belum siap. Atau mungkin kita meminta sesuatu yang terlihat baik, tetapi tidak cocok untuk perjalanan kita dalam jangka panjang. Percaya bahwa doa punya waktunya membuat kita lebih tenang menjalani hari-hari yang membingungkan. Dalam perjalanan ini, kita juga akan menemukan orang-orang yang datang dan pergi. Ada yang datang sebagai pelajaran, ada yang datang sebagai peringatan, ada yang datang sebagai penyembuhan. Ada yang pergi membawa sebagian dari diri kita, tetapi kepergian mereka membuka ruang bagi sesuatu yang lebih tepat. Tidak semua orang ditakdirkan untuk tetap tinggal, dan itu tidak apa-apa. Kadang, kepergian seseorang adalah cara hidup mengarahkan kita pada hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih stabil. Dan meskipun perpisahan selalu menyakitkan, kita akan mengerti bahwa tidak semua kehilangan adalah kehancuran. Banyak kehilangan justru membuka jalan menuju pertemuan yang lebih baik. Kita juga perlu ingat bahwa memaafkan tidak selalu berarti lupa. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak membiarkan luka lama mengendalikan hari-hari kita. Memaafkan adalah menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dibentuk. Dan memaafkan diri sendiri adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa bersalah atas keputusan lama, mengulang-ulang kesalahan yang sudah berlalu, seakan masa lalu menentukan nilai diri kita. Padahal memaafkan diri sendiri adalah kunci untuk melangkah lebih ringan. Kita tidak bisa memulai bab baru kalau terus membaca bab lama dengan rasa menyesal. Hidup akan terus membawa kita ke situasi yang membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mencoba lagi setelah gagal, keberanian untuk percaya lagi setelah dikhianati, keberanian untuk berharap lagi setelah kecewa, dan keberanian untuk tetap berjalan meski tidak tahu apa yang menunggu di depan.
Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski hati bergetar. Selama kita punya keberanian sekecil apapun, hidup akan selalu menunjukkan jalannya. Dan pada akhirnya, ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami hari ini, hidup terasa sedikit lebih ringan. Kita tidak lagi memaksakan segalanya untuk terjadi cepat. Kita tidak lagi menuntut dunia untuk selalu sesuai dengan rencana. Kita hanya berjalan memahami satu hari dalam satu waktu dan percaya bahwa meskipun jalannya panjang dan berliku, setiap langkah membawa kita lebih dekat pada sesuatu yang baik. Kepercayaan itu membuat perjalanan terasa lebih damai. Dan ketika hati damai, jalan hidup pun pelan-pelan semakin jelas. Ada fase dalam hidup ketika semuanya terasa diam. Tidak ada perubahan besar, tidak ada kejadian penting, seolah hidup berjalan di tempat. Fase-fase seperti ini sering membuat kita cemas, merasa tertinggal, atau merasa tidak berkembang. Tetapi sesungguhnya, fase diam adalah fase yang sangat penting. Justru pada masa tenang itulah, hidup memberi ruang bagi kita untuk menyadari siapa kita tanpa gangguan, untuk melihat apa yang sebenarnya kita inginkan, untuk memahami apa yang selama ini kita pertahankan, padahal tidak lagi kita butuhkan. Ketika hidup terasa sepi, mungkin itu tanda bahwa kita sedang diberi kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Kita sering merasa tidak nyaman ketika hidup berjalan terlalu pelan, karena kita terbiasa dengan kesibukan, kebisingan, dan dorongan untuk selalu produktif. Tetapi, manusia tidak diciptakan untuk bergerak tanpa henti. Kita membutuhkan ruang untuk berhenti, ruang untuk menghela napas, ruang untuk memikirkan ulang arah yang sedang kita tempuh. Dalam keheningan, kita bisa melihat hal-hal yang dulu tidak terlihat karena tertutup oleh keramaian. Kadang jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu justru muncul ketika kita berhenti memaksakan diri untuk mencari. Keheningan membantu kita melihat jalan, bukan kabutnya. Ada juga momen ketika hidup terasa gagal total. Kalian mungkin pernah merasa berada di titik terendah, seakan semua usaha tidak menghasilkan apapun. Seakan kalian bergerak tetapi tidak sampai kemana-mana. Namun jika melihat dari sudut pandang berbeda, titik terendah bukan tempat untuk berhenti, tetapi tempat untuk memulai ulang. Banyak perjalanan besar dimulai dari titik nol. Banyak orang menemukan versi terbaik dirinya bukan ketika hidupnya naik, tetapi ketika hidupnya turun. Keterpurukan kadang seperti tanah subur yang menunggu kita menanam sesuatu yang baru di atasnya. Disitulah karakter belajar berdiri, belajar menguatkan diri, belajar menerima bahwa jatuh bukan akhir, tetapi bagian dari ritme kehidupan. Dan ketika kita bangkit pelan-pelan dari masa sulit, ada pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Kita belajar menghargai hal kecil. Kita belajar bahwa satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Kita belajar bahwa bangun di pagi hari dengan hati yang sedikit lebih tenang adalah kemenangan yang patut dirayakan. Kita belajar bahwa senyum kecil setelah hari yang berat adalah tanda bahwa hati kita sedang tumbuh. Dan kita belajar bahwa tidak semua kemenangan harus besar. Banyak kemenangan paling bermakna adalah kemenangan yang hanya kita sendiri yang tahu. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar bahwa tidak semua orang bisa diajak berjalan bersama. Ada orang yang hanya hadir untuk menemani sementara. Ada yang hadir untuk mengajarkan kita batasan. Ada yang hadir untuk menguji kesabaran. Ada yang hadir untuk memperlihatkan bagian diri kita yang perlu diperbaiki. Dan ada yang hadir benar-benar untuk tinggal. Kehadiran dan kepergian mereka semua adalah bagian dari jalan kita. Jika seseorang pergi, bukan berarti kita tidak layak. Mungkin mereka hanya selesai memainkan perannya dalam hidup kita. Dan ketika seseorang tetap tinggal meski perjalanan kita rumit, itu tanda bahwa hidup tidak hanya memberi ujian, tetapi juga memberi hadiah. Kita juga perlu mengerti bahwa hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna. Kesempurnaan hanya membuat kita takut salah, takut mencoba, takut bergerak. Padahal, manusia belajar justru dari ketidaksempurnaan. Dari salah paham, dari keputusan tergesa-gesa, dari perasaan yang tidak teratur, dari langkah yang kadang melenceng. Semua itu bukan tanda bahwa kita buruk, tetapi tanda bahwa kita manusia yang sedang belajar. Dan selama kita mau memperbaiki diri, kesalahan bukan sesuatu yang harus memalukan. Kesalahan hanya batu kecil di jalan, bukan jurang besar yang menghentikan perjalanan.
Kalau kita duduk tenang lalu melihat kembali perjalanan yang sudah dilalui, kita pasti akan menemukan pola yang tidak terlihat dulu. Ternyata kehilangan yang menyakitkan dulu membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Ternyata penolakan yang membuat kita sedih dulu justru membuat kita memilih jalan yang lebih sesuai. Ternyata kegagalan yang membuat kita menangis dulu adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Dan ternyata hal-hal yang dulu membuat kita takut justru menjadi alasan mengapa kita menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, semua yang terjadi dalam hidup bukan tentang apakah jalannya mudah atau sulit, cepat atau lambat, indah atau menyakitkan. Yang terpenting adalah bagaimana perjalanan itu membentuk diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang datang, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespon. Kita tidak bisa memilih ujian, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menyerah. Kita tidak bisa memaksa hidup mengikuti rencana kita, tetapi kita bisa memilih untuk terus berjalan. Percaya bahwa akan selalu ada jalan. Dan ketika kalian semua akhirnya sampai pada titik di mana hati merasa sedikit lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan bahu terasa lebih ringan, kalian akan mengerti bahwa semua yang terjadi ternyata mengantar kalian pada versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Kalian akan melihat jalan yang panjang itu dengan rasa syukur, bukan karena perjalanan mudah, tetapi karena kalian berhasil melewatinya. Dan kalian akan paham dengan keyakinan yang tumbuh dari pengalaman sendiri bahwa apapun yang terjadi, apapun ujiannya, apapun bentuknya, pada akhirnya benar, semua ada jalannya.